Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam terdapat beragam petunjuk dan tanda-tanda yang menandakan datangnya rezeki besar dari Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 tanda-tanda akan mendapatkan rezeki besar menurut tradisi dan spiritual Islam. Yang pertama adalah bertemu dengan orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Siapa yang senang panjang umur dan banyak rezeki, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Menjaga hubungan baik dengan orang tua bukanlah sekedar tindakan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban agama yang dapat membawa berkah besar. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memuliakan orang tua dan menjaga hubungan baik dengan mereka, Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah sebagai balasan atas kebaikan tersebut. Adalah pondasi yang kuat dalam membangun masyarakat yang adil dan berkasih sayang. Memelihara hubungan yang hangat dengan orang tua merupakan bentuk kontribusi memperkuat jaringan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, setiap pertemuan dengan orang tua bukan hanya momen yang berharga secara emosional, tetapi juga merupakan investasi spiritual yang akan menghasilkan berkah dan rezeki dari Allah. Lalu yang kedua, mimpi memangku rembulan. Dalam tradisi Islam, mimpi sering dianggap sebagai salah satu bentuk wahyu atau tanda spiritual dari Allah. Rasulullah bersabda bahwa mimpi seorang mukmin merupakan 1/46 bagian dari kenabian. Habib Novel Alaidrus mengatakan, jangan meremehkan mimpi, karena Nabi Yusuf itu perjalanan hidupnya dalam mimpi, mujizatnya menakbirkan mimpi. Kalau meremehkan mimpi seorang mukmin, maka kamu meremehkan syariat Islam. Ibnu Sirin memandang bahwa mimpi sebagai jendela ke dunia gaib yang dapat memberikan petunjuk tentang masa depan ataupun keberkahan. Mimpi memangku rembulan dipandang sebagai simbol yang mengisyaratkan karunia besar atas pencapaian status yang tinggi seseorang. Mimpi tersebut dianggap sebagai tanda yang membawa harapan akan datangnya rezeki yang melimpah. Oleh karena itu, memperhatikan dan merenungkan mimpi yang memiliki makna positif dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar spiritual dalam mencari petunjuk rezeki besar. Lalu yang ketiga, kehadiran burung merpati. Di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 19, Allah menyebutkan tentang kemampuan burung untuk terbang di langit sebagai bagian dari ciptaannya yang menakjubkan. Hal ini seringkali diartikan sebagai simbol berita baik atau rahmat dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Kehadiran burung merpati atau hanya sekedar memperhatikan burung yang terbang di sekitar kita dianggap sebagai tanda dari Allah yang mengisyaratkan datangnya berkah dan rezeki yang melimpah. Burung merpati sering dihubungkan dengan keberkahan dan kedamaian yang dapat menjadi pertanda positif bagi seseorang. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamatan terhadap tanda-tanda alam seperti kehadiran burung merpati dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh petunjuk rezeki besar. Lalu yang keempat, masuknya burung walet ke rumah. Pandangan dari para ulama sufi seringkali melihat burung sebagai simbol rohani yang membawa pesan spiritual atau keberuntungan. Ketika burung walet di dalam rumah, hal ini dianggap sebagai salah satu tanda yang membawa pesan spiritual atau keberuntungan bagi penghuninya. Burung walet yang seringkali dikenal dengan datangnya yang terbentuk dari air liur yang berharga menjadi simbol kemakmuran dan keberkahan. Kehadirannya di dalam rumah dapat dianggap sebagai berkah dari Allah yang mengindikasikan datangnya rezeki yang melimpah atau kesuksesan yang besar. Oleh karena itu, para ulama sufi sering menekankan pentingnya membaca tanda-tanda alam, termasuk kehadiran burung tertentu sebagai cara untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak dan karunia dari Allah. Yang kelima, mimpi melihat langit, bintang, atau matahari. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 5, Allah menyebutkan bahwa matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengatur alam semesta. Mimpi pemandangan langit sering dianggap sebagai tanda-tanda rezeki spiritual atau materi yang akan diberikan oleh Allah. Pemandangan langit yang luas dapat menjadi simbol dari kebesaran Allah dan karunia-Nya yang tidak terbatas. Melalui mimpi ini, Allah mungkin memberi petunjuk atau harapan kepada kita tentang datangnya rezeki yang melimpah atau kesuksesan yang akan datang. Lalu yang keenam, mimpi menggendong bayi. Dalam Islam, menggendong bayi seringkali diartikan sebagai menerima tanggung jawab baru yang akan membawa berkah dan keberuntungan. Ketika seseorang bermimpi menggendong bayi, hal ini dapat dianggap sebagai pertanda akan datangnya suatu perubahan atau tanggung jawab baru di dalam hidupnya.
Sebagian ulama ahli tafsir mimpi meyakini bahwa bayi di dalam mimpi seringkali merupakan simbol dari keberkahan dan kebaikan yang akan datang. Oleh karena itu, ketika kita bermimpi menggendong bayi, hal ini sering diinterpretasikan sebagai tanda bahwa Allah akan mempersiapkan sesuatu yang baik dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan kemajuan yang positif. Mimpi ini mengisyaratkan bahwa dengan menerima tanggung jawab baru, dengan ikhlas dan kesungguhan, kita akan mendapatkan berkah dan keberuntungan yang besar dari Allah. Lalu yang ketujuh, kedutan di tangan kiri. Pandangan dari para ahli sering menyoroti bahwa kedutan meskipun seringkali dianggap sebagai fenomena fisiologis biasa, juga dapat memiliki makna spiritual. Dalam beberapa tradisi termasuk dalam ajaran Islam, ketika seseorang mengalami kedutan di tangan kiri, ada kecenderungan untuk mencari tafsiran yang lebih terkait hal tersebut. Beberapa orang mungkin memandangnya sebagai pertanda atau isyarat dari Allah. Di dalam tradisi Islam, khususnya di beberapa daerah, kedutan di tangan kiri dapat dianggap sebagai sebuah tanda atau sebuah pesan spiritual yang mengisyaratkan akan datangnya perubahan atau kejadian penting di dalam hidup seseorang. Meskipun tidak ada dalil langsung dari Al-Quran ataupun Al-Hadis yang secara spesifik membahas kedutan di tangan kiri, namun keyakinan dan tafsiran ini tetap melekat di beberapa komunitas Islam. Lalu yang kedelapan adalah mimpi menggendong mayat. Para ulama ahli tafsir mimpi menyoroti bahwa meskipun seringkali dipandang sebagai pertanda buruk, mimpi seperti ini memiliki interpretasi yang bervariasi, terutama dalam konteks spiritual dan kepercayaan Islam. Mimpi menggotong mayat seringkali dihubungkan dengan simbol kematian atau kehilangan yang menyedihkan. Namun dalam konteks tertentu, mimpi seperti ini juga dapat diartikan sebagai pembebasan dari beban atau penderitaan yang selama ini dirasakan, serta sebagai tanda bahwasanya akan menerima rezeki yang tidak terduga. Para ulama ahli tafsir mimpi meyakini bahwa mimpi yang tampak menakutkan atau tidak mengenakan seringkali menyimpan pesan yang lebih dalam dan dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk perubahan positif dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami mimpi menggotong mayat memiliki makna positif seperti pembebasan dari masalah atau penerimaan berkah yang tak terduga dari Allah. Mimpi ini mengajarkan pentingnya memahami bahwa di balik cobaan atau kesulitan yang sedang dihadapi, terdapat potensi untuk pertolongan dan berkah yang akan datang dari Allah. Lalu yang kesembilan, kedutan di mata kiri. Menurut kepercayaan populer yang tersebar di banyak budaya, termasuk di beberapa komunitas muslim, kedutan di mata kiri seringkali dianggap sebagai pertanda yang mengisyaratkan akan datangnya berita atau peristiwa yang diharapkan. Meskipun tidak ada dalil langsung dari Al-Quran atau hadis, namun keyakinan ini telah mendarah daging dalam kepercayaan masyarakat di berbagai tempat. Beberapa orang mengkaitkan kedutan di mata kiri dengan keberkahan atau pertanda positif yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Hal ini mencerminkan keyakinan akan kekuatan dan pengaruh alam semesta yang mungkin memberikan isyarat atau petunjuk melalui fenomena-fenomena seperti kedutan di mata. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami kedutan di mata kiri mungkin akan menyambut dengan harapan atau antisipasi terhadap berita baik atau peristiwa yang menggembirakan. Dan yang ke-10, mimpi mendapat ikan mas. Pandangan dari para ulama seringkali menekankan bahwa ikan di dalam mimpi sering dianggap sebagai simbol dari sebuah rezeki, terutama jika ikan tersebut memiliki kualitas baik atau berukuran besar. Dalam tradisi Islam, ikan mas sering dianggap sebagai salah satu jenis ikan yang memiliki nilai yang tinggi dan melambangkan keberuntungan serta kelimpahan rezeki. Oleh karena itu, ketika seseorang bermimpi mendapatkan ikan mas, hal ini sering diartikan sebagai pertanda datangnya rezeki yang melimpah dari Allah. Para ulama mengajarkan bahwa mimpi yang melibatkan ikan, khususnya ikan mas, dapat dianggap sebagai isyarat positif dari Allah yang mengindikasikan bahwa seseorang akan diberikan keberuntungan dan kelimpahan dalam hidupnya. Dengan demikian, mimpi ikan mas dapat memicu rasa syukur dan harapan akan rezeki yang akan diberikan oleh Allah, serta mengajarkan pentingnya untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku hambanya. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.